Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Insania Nur Alisyah dengan NIM 2042141 dari Prodi Hukum Keluarga atau Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin yang bertemakan integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu hukum keluarga. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin, yaitu Ibu Rohmani Timorita, yang telah memberikan saya tugas tentang integrasi nilai keislaman pada ilmu hukum keluarga, sehingga saya dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang tema tersebut. Langsung saja pada materi integrasi nilai keislaman pada ilmu hukum keluarga. Yang pertama yaitu pengertian integrasi. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembahuran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang dimiliki keserasian fungsi. Kemudian pengertian hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekannya, akan tetapi hukum di sini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata hukum Islam. Kemudian, arti keluarga dalam Islam. Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting di mana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam, dan dalam berkeluargalah seseorang belajar mengenal Islam sejak kecil. Yang pertama, dibangun dengan pondasi pernikahan syar'i. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita, dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqal lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian peran keluarga dalam Islam. Sebuah keluarga memegang peran penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berangkat dari sebuah keluarga. Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat di mana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain, yang pertama, menanamkan ajaran Islam, yang artinya meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislaman dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama Islam, dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya kelak. Kemudian yang nomor 2, memberikan rasa tenang.
yang artinya keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati. Dan yang ketiga, menjaga dari siksa api neraka. Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dalam keluarga juga. Orang tua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, bahwa seorang Muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina samanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa khudurhan nasuhal wa hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sidanul la ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari kemungkinan sisaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya adalah para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Yang keempat, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Salah satu tujuan pernikahan yang membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan soleh. Memiliki anak yang soleh dan solehah adalah karunia dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkahan karena di dalam keluarga ada orang tua dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan kewajiban ialah suatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban antara suami istri, kemudian hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya, dan yang terakhir, hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Kemudian al-ahwal asasiyah sebagai komponen fikih al-Islam. Dalam dunia ilmu fikih dikenal adalah bidang al-ahwal asasiyah atau hukum keluarga, yaitu fikih yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi yang pertama munakahat, kemudian mawaris, yang ketiga wasiat, dan yang terakhir wakaf. Mengenai wakaf, memang ada kemungkinan masuk ke dalam bidang ibadah apabila dilihat dari maksud orang mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan umum. Namun dapat dikategorikan dalam bidang al-ahwal asasiyah apabila wakaf itu wakaf suri, yakni wakaf untuk keluarga. Kemudian konflik hukum Islam sipil dan adat di bidang hukum keluarga Indonesia. Kasus hukum keluarga konflik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Islam sangat memperhatikan pembinaan pribadi dan keluarga. Akhlak baik pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis. Oleh karena itu pula,
Hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dirasakan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga. Kendatipun dalam ilmu fikih, hukum keluarga digolongkan muamalah, akan tetapi unsur ibadatnya lebih terasa, karena itu selalulah hukum keluarga berkaitan erat dengan agama Islam. Hukum sipil pun, terutama bidang hukum keluarga, erat sekali kaitannya dengan moral dan kesusilaan masyarakat Barat. Tempat hukum sipil bermula dan berkembang, moral dan kesusilaan mana tentunya berakal pada agama mereka atau Kristen. Hukum adat juga erat pertaliannya dengan moral dan susila masyarakat tertentu, yang niscaya berakar pada agama kepercayaan, terutama pada zaman bahari yang berkembang pada masing-masing masyarakat. Adapun hadis Nabi yang menceritakan tentang keluarga. Yang pertama, hadis riwayat Muslim tentang pahala berinfak untuk keluarga. Kemudian hadis riwayat Bukhari tentang pemimpin dalam keluarga. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang pahala menafkahi keluarga. Dan yang terakhir, hadis riwayat Ahmad tentang berjuang di jalan Allah mencari nafkah. Yang pertama, hadis riwayat Muslim tentang pahala berinfak untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa sebaik-baiknya infak yang dikeluarkan untuk orang sekitar, paling besar pahala ialah infak yang dikeluarkan kepada keluarga. Disebutkan 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu. Yang paling besar pahala adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang pahala menafkahi keluarga, yaitu adapun yang engkau berikan berupa nafkah kepada keluargamu, maka engkau diberi pahala hingga sesuai makanan yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Dalam hadis tersebut ada apa dan beberapa saja nafkah yang diberikan keluarga oleh suami akan menjadi pahala baginya, termasuk bentuk makanan yang dimasukkan ke mulut sang istri. Kemudian hadis riwayat Ahmad tentang berjuang di jalan Allah mencari nafkah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.